Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Saya Dian Marisa Fitri. Kali ini saya akan sampaikan materi mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Kerja 1. Kita masuk pada pembahasan pengukuran waktu baku secara tidak langsung. Teman-teman sekalian, keuntungan dari pengukuran waktu baku secara tidak langsung atau predetermined time system itu adalah pada kecepatan dan biayanya. Jadi, dengan menggunakan predetermined time system ini, keunggulannya adalah lebih cepat dan tidak terlalu memakan biaya yang banyak sekali. Kita mengenal predetermined time system itu ada yang menggunakan data waktu baku, di mana jika kita menentukan waktu dari data waktu baku ini, datanya sangat banyak dengan variabilitas jenis pekerjaan yang sangat tinggi. Nah, data waktu baku ini menunjukkan waktu penyelesaian satu jenis pekerjaan. Nah, biasa disebut dengan cara sintesa dengan menggunakan persamaan regresi. Nah, tetapi ini tidak akan menjadi pembahasan kita, gitu ya. Kita bisa mendapatkan data waktu baku ini dari bermacam-macam sumber gitu. Dan ini memang tidak memerlukan pengolahan data karena kita bisa langsung menggunakan data waktu baku tersebut. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah data waktu gerakan, di mana data waktu gerakan ini berisi data waktu yang dibutuhkan oleh anggota badan dalam melaksanakan sebuah gerakan. Kemudian, data waktu gerakan ini, teman-teman, didasarkan pada elemen gerakan dasar, yaitu Terblix ya, yang sudah kita pelajari. Kemudian keuntungannya adalah data waktu gerakan ini bisa dipakai untuk menetapkan waktu baku sebuah aktivitas atau operasi kerja bila kita sudah mengetahui pola gerakan kerjanya. Ya, jadi ini kita bisa menentukan waktu baku bahkan sebelum operasi kerjanya berlangsung. Jadi ketika masih pada tahap perancangan kerja, kita sudah bisa memperkirakan memperkirakan waktu bakunya dari gerakan yang teridentifikasi. Nah, metode dari predetermined time system atau pengukuran waktu secara tidak langsung itu ada beberapa. Yang pertama adalah work factor, kemudian MOOS, kemudian MTM. MTM ini ada MTM 1, 2, dan 3. Kemudian ada MTMC, MTMV, MTMM, dan yang keempat adalah 4M ya, atau Micrometric Methods and Measurement. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu metode yaitu work factor. Baik, kita mulai masuk pada pembahasan metode work factor ini sebagai salah satu dari metode predetermined time system. Teman-teman sekalian, metode work factor ini adalah metode yang paling awal dan secara luas diaplikasikan di antara metode-metode predetermined time system yang lainnya. Nah, dalam metode ini pendekatannya adalah kita melakukan identifikasi elemen gerakan berdasarkan atas anggota badan mana yang dipakai untuk melakukan kegiatan atau anggota badan mana yang bergerak. Nah, metode ini melihat 4 variabel utama yang dianggap mempengaruhi waktu kerja. Di antaranya adalah yang pertama adalah anggota tubuh terpakai, kemudian jarak perpindahan, kemudian kebutuhan kontrol manual, dan beban. Beban atau tahanan yang menghambat gerakan. Nah, di sini jarak perpindahannya itu dalam satuan inch dan beban ini dalam satuan pound, gitu ya. Nah, 4 variabel utama inilah yang dianggap menyebabkan sebuah gerakan itu dilakukan menjadi lebih lama, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lihat notasi work factor. Nah, ini adalah tabel notasi work factor, di mana yang harus kita kenali adalah yang pertama body members, ya, beserta dengan simbolnya. Metode work factor ini melihat semua gerakan itu dari bagian tubuh mana yang dipakai untuk bergerak, atau efektor. Di antaranya adalah finger, kemudian hand, arm, forearm swivel, kemudian trunk, foot, leg, dan head turn. Nah, simbolnya adalah inisialnya.
ya, seperti ini. Nah, kemudian kolom selanjutnya ini adalah menunjukkan faktor-faktor kerja apa yang dianggap memperlambat gerak tadi. Di antaranya adalah weight or resistance, kemudian directional control atau steer, kemudian care atau precaution, lalu ada change direction, lalu yang terakhir adalah definite stop. Di mana simbolnya adalah seperti ini ya, W, S, P, U, D untuk masing-masing work factor. Nah, nanti kita bersepakat bahwa menuliskan simbolnya karena bisa saja satu gerak itu dibebani oleh lebih dari satu faktor kerja. Jadi misalnya ada weight dan steers, maka nanti kita akan simbolkan gitu ya W dan S. Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana menyimbolkannya. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu ini adalah tabel work factor ya. Jadi tabel work factor ini secara khusus gitu ya menampilkan jarak dan waktu ya, jarak dan waktu berdasarkan anggota tubuh apa yang bergerak. Gitu ya. Ada tabel arm, kemudian tabel leg, ada tabel trunk, finger and hand, kemudian foot, ada forearm swivel, ya. Termasuk juga ada tabel untuk beban di sini, beban untuk pria maupun beban untuk wanita. Seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini teman-teman, time unitnya. Ya, jadi satu time unit ini adalah 0,006 detik dan seterusnya. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Bagaimana cara memakai tabel ini? Bagaimana cara membaca tabel work factor? Yang pertama, teman-teman perhatikan satuannya. Jadi satuannya adalah 1/10.000 menit. Gitu ya. Satuan time unit di dalam work factor adalah 1/10.000 menit. Gitu ya. Perhatikan teman-teman di kolom pertama. Kolom pertama ini menunjukkan jarak yang ditempuh pada setiap gerakan ya dalam inch. Lalu kolom yang pink ini menunjukkan waktu bila gerakan itu adalah gerakan dasar. Jadi ini adalah waktu kerjanya ya untuk kolom basic ini. Selanjutnya kita lihat kolom berikutnya yang judul kolomnya adalah work factor 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya adalah waktu gerak yang mengandung 1, 2, 3, atau 4 faktor kerja. Dan yang terakhir, yang kuning di bawah ini adalah batas tertinggi berat atau tahanan yang menghambat gerakan untuk pria dan wanita. Jadi di baris yang atas ini adalah untuk pria, kemudian yang di bawahnya untuk wanita. Mari kita perhatikan teman-teman, ini adalah nilai batas tertinggi dari berat ya. Satuannya adalah pound tadi. Sehingga kita akan membaca seperti ini. Beban untuk gerakan yang dilakukan oleh pria 0 sampai dengan 2 pound itu dianggap sebagai basic motion. Jadi kolomnya di sini. Oke. Kemudian di atas 2 sampai dengan 7 itu dianggap dia diganggu atau diberatkan atau ditempeli atau memiliki satu faktor kerja. Di atas 7 pound sampai dengan 13 pound, karena ini adalah batas tertingginya, maka itu setara dengan 2 faktor kerja, dan seterusnya. Jadi seperti itu penggunaan tabel work factor ini. Ya. Nah, notasi umum untuk setiap gerakannya adalah seperti ini, A, B, dan C. A itu adalah notasi untuk anggota badan mana yang bergerak. Ya, nanti akan kita tuliskan inisialnya, jadi inisial huruf besarnya. Kemudian yang B ini adalah jarak tempuh. Sedangkan yang C menyatakan banyaknya faktor kerja yang tersangkut di dalam satu gerakan. Sekarang kita lihat contoh ya, kita akan menggunakan tabel ARM ini. Nah, kita memiliki deskripsi gerakan,
melempar part kecil sejauh 10 inch ya. 10 inch dan ini adalah basic motion karena tidak ada keterangan yang lain-lain. Sekarang perhatikan bahwa ada jarak 10 inch di sini ya. Berarti kita akan lihat melempar itu pasti dilakukan oleh arm. Jadi yang bergerak adalah arm. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 10. Motion analysis-nya atau simbolnya adalah A10. A itu dari arm, 10 ini adalah jaraknya, 10 inch ini. Nah, terus berapa waktunya? Kita lihat di tabel, pada jarak 10 inch dan basic motion. Di kolom basic motion tertera angka 42. Sehingga ini adalah 42 time unit atau 42 kali 10 pangkat min 4 menit. Kenapa? Karena ini ya, satuannya adalah 10 pangkat min 4 menit atau 1/10.000 menit. Sehingga melempar part kecil sejauh 10 inch, motion analysis-nya adalah A10, waktu yang diperlukan adalah 4 kali 10 pangkat min 4 menit. Baik, mudah-mudahan ini mudah untuk dimengerti. Kita beralih ke contoh yang berikutnya. Masih dari tabel ARM ya. Kalau deskripsi gerakannya adalah menjangkau sejauh 20 inch untuk memasang baut. Teman-teman sekalian, memasang baut itu memerlukan definite stop. Jadi, definite stop ini adalah salah satu dari faktor kerja. Nah, menjangkau untuk memasang baut itu pasti dilakukan oleh arm juga. Maka kita punya motion analysis-nya adalah A20D. A itu adalah dari anggota tubuh yang bergerak, arm. 20 ini adalah 20 inch jaraknya, dan D ini adalah faktor kerjanya, definite stop. Ya. Sekarang kita lihat di kolom jarak 20 inch gitu ya. Nah, pada jarak 20 inch lalu berapa waktunya? Kita lihat di situ bahwa gerakan ini mengandung satu faktor kerja sehingga waktunya adalah 80 time unit. Ya, kita dapat 80 time unit ini dikali dengan 10 pangkat min 4 menit sehingga kita punya 8 kali 10 pangkat min 3 menit. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Kita ke contoh berikutnya, masih dari tabel ARM. Sekarang, kalau saya punya deskripsi gerakan menjangkau sejauh 20 inch untuk memasang baut 5 pound. Ya, memasang baut itu definite stop. Ada bautnya besar, beratnya 5 pound, gitu ya, operatornya laki-laki atau pria. Baik, menjangkau ini pasti dilakukan oleh arm juga. Oke, lalu kita mendapatkan motion analysis-nya adalah A, 20, W, dan D. Kenapa begitu? A itu asalnya dari arm, kemudian 20 ini adalah jaraknya, W ini adalah bebannya, weight, D adalah definite stop. Jadi dia mengandung dua faktor kerja. Nah, sekarang berapa waktu yang diperlukan? Kita lihat di kolom yang 20 inch ya. Nah, sekarang kita lihat berapa faktor kerja. Ternyata ada W, ada D, berarti dua faktor kerja. Sehingga waktu yang diperlukan adalah yang ini ya, pada kolom 2 nih ya, pada kolom dengan 2 faktor kerja. 102 time unit. 102 time unit itu artinya adalah 102 kali 10 pangkat min 4 menit. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Satu lagi contoh. Kalau deskripsi gerakannya adalah masih menjangkau sejauh 20 inch untuk memasang baut, tapi bautnya lebih berat lagi, 10 pounds, definite stop, dan operatornya pria. Berarti ini dikerjakan oleh arm, ya, sama. Kemudian A, 20, W, dan D.
ya. Sama motion analysis-nya, tetapi kita lihat bahwa baut ini beratnya 10 pounds pria. 10 itu berarti di sini, ya, batasnya di sini ya, di atas 7 kurang dari 13, sehingga dia dianggap mengandung 2 faktor kerja. Waktunya seperti apa? Kita lihat pada jarak 20 inch ini yang mengandung 3 faktor kerja. Saya ulangi, 3 faktor kerja, karena weight-nya ini 2 faktor kerja, definite stop-nya 1 faktor kerja, sehingga dia mengandung 3 faktor kerja. Sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan gerakan ini adalah 124 time unit atau 124 kali 10 pangkat min 4 menit. Baik, teman-teman, mudah-mudahan penjelasan singkat ini cukup jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berlatih lagi di kelas dengan kita coba mengukur waktu untuk kegiatan-kegiatan lain ya dengan menggunakan tabel work factor ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.